Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang membahas tentang 4 model pembelajaran, yang dimana yang pertama itu ada model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa diajak untuk memecahkan suatu masalah yang nyata. Kemudian langkah-langkah dari Problem Based Learning itu yang pertama ada penyampaian masalah, identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis dan solusi, dan kemudian yang kelima ada evaluasi. Kemudian contoh penerapan Problem Based Learning pada sekolah dasar yaitu seperti sekolah mengalami permasalahan sampah plastik yang menumpuk di lingkungan sekolah. Kemudian pertanyaan yang diajukan adalah apa penyebab sampah plastik menumpuk dan bagaimana cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Kemudian solusi yang dapat diberikan adalah siswa dapat mengajukan kampanye pengurangan sampah atau membuat kerajinan tangan dari sampah plastik, atau bisa juga dengan cara mendirikan bank sampah di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. PJBL adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa terlibat dalam proyek yang bermakna dan nyata. Kemudian langkah-langkah dari PJBL itu yang pertama ada memilih topik proyek, yang kedua ada merumuskan masalah proyek, yang ketiga menentukan tujuan pembelajaran, yang keempat merencanakan proyek, yang kelima melaksanakan proyek, yang keenam mempresentasikan hasil proyek, dan kemudian yang ketujuh ada evaluasi. Kemudian contoh penerapan PJBL pada sekolah dasar yaitu siswa dapat membuat proyek sederhana seperti menanam tanaman atau membuat kerajinan tangan. Kemudian contoh konkret dari PJBL itu sendiri adalah membuat proyek yang berjudul menciptakan taman sekolah ramah lingkungan. Siswa dapat merancang taman sekolah yang ramah lingkungan dengan menggunakan tanaman lokal dan sistem pengolahan sampah, dengan tujuan agar siswa itu dapat belajar tentang ekosistem berkelanjutan dan bagaimana pentingnya menjaga kelestarian alam. Kemudian yang ketiga ada model pembelajaran inquiry. Inquiry adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana mereka diajak untuk aktif menyelidiki, membangun, dan meningkatkan pemahaman sendiri tentang suatu topik melalui cara bertanya, mencari informasi, ataupun menganalisis data. Kemudian langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry itu sendiri yang pertama ada orientasi, yang kedua ada merumuskan masalah, yang ketiga ada merumuskan hipotesis, yang keempat ada mengumpulkan data, yang kelima ada menguji hipotesis, dan kemudian yang keenam ada merumuskan kesimpulan. Kemudian contoh penerapan inquiry pada sekolah dasar adalah inquiry dapat diterapkan dengan kegiatan sederhana seperti mengamati tanaman, melakukan percobaan sederhana, atau meneliti fenomena alam di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir ada model pembelajaran discovery learning. Discovery learning adalah pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu permasalahan. Adapun langkah-langkah dari discovery learning itu sendiri, yang pertama ada stimulus, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada pengumpulan data, yang keempat ada pengolahan data, yang kelima ada pembuktian, dan yang keenam ada penarikan kesimpulan. Kemudian contoh penerapan discovery learning itu sendiri dapat diterapkan dalam bentuk permainan edukatif.
atau eksperimen sederhana dan proyek kelompok yang melibatkan pengumpulan data dan analisis sederhana. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.